Karena dulu itu ketika fase awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berziarah kubur. Oh iya. Melarang berziarah kubur. Kenapa? Karena tradisi orang Arab yang dulu itu fase-fase awal Islamnya para sahabat, imannya masih lemah-lemah. Imannya masih lemah-lemah, jadi khawatir ketika diberlakukan ziarah kubur, justru tradisi yang akan dilahirkannya adalah syirik, terus bukan jadi iktibar tentang kematian, malah akan meratapi orang yang meninggalkannya, akan diratapi. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya ketika ada seorang ahli keluarga yang meninggal, mereka memukul-mukul wajah, mengoyak-ngoyak pakaian. Memang di tradisi kita itu tidak terjadi, tapi di negara-negara Arab seperti Mesir seperti itu senantiasa ada seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika fase-fase awal itu melarang ziarah kubur, kemudian membolehkan ketika iman itu sudah, para sahabat sudah kuat, bahkan membolehkan sebagai bahan itibar untuk mengingat kematian. Karena cara untuk meningkatkan iman salah satunya adalah mengingat kematian, yaitu datang ke tempat kubur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berziarah, para sahabat pun senantiasa berziarah. Untuk apa? Meningkatkan iman, mengokohkan iman, seperti itu. Tapi tetap ada adab-adabnya. Tadi yang ditanyakan apa? Boleh nggak wanita ziarah kubur? Jadi laki-laki boleh kan ya? Iya. Kalau perempuan boleh juga nggak? Nah, Ikut berziarah kubur. apakah wanita boleh berziarah kubur atau tidak? Tidak ada dalil yang melarang wanita untuk berziarah kubur. Tidak ada sama sekali untuk berziarah kubur. Tapi ada dalil yang tidak membolehkan wanita mengiringi jenazah. Jadi Allah melaknat kaum wanita yang mengiringi jenazah. Jenazah keluarga atau? Salah satunya jenazah Kalau keluarga. jenazah selain keluarga gimana? Mau keluarga ataupun tidak, sebaiknya wanita itu tidak mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Itu aturannya. Meskipun hukum dari para alim ulama itu tidak mengharamkan, tapi masuknya ke dalam makruh. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah berpesan, ketika aku meninggal nanti jangan ada satupun kaum wanita mengiringi jenazahku. Bahkan dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada satupun riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah maka ada sahabiah di sana. Tidak ada kaum wanita, semuanya laki-laki. Tapi untuk wanita itu boleh berziarah kubur, boleh juga menyolati jenazah, boleh juga menyolati jenazah. Memang fadilah daripada mengantar jenazah, sholat jenazah itu sangat luar biasa pahalanya. Bahkan dikatakan ketika menyolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan diberikan pahala sebesar 1 kirot. Terus mengantarkan jenazah sampai 2 kirot, dan 1 kirotnya itu seperti gunung Uhud. Jadi diberikan satu gunung emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Pahalanya seperti itu. Tapi untuk wanita cukup dalam menyolati jenazah dan tidak mengiringi jenazah, seperti itu. Nah, untuk ziarah kuburnya diperbolehkan berziarah kuburnya. Kalau wanitanya sedang halangan gimana sih? Jadi wanita haid boleh tidak untuk berziarah kubur. Nah, yang dilarang dalam ketika wanita haid itu, yang dilarang mutlak dalam agama yaitu membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran itu haram hukumnya bagi wanita yang haid. Meskipun Imam Syafi'i, bahkan dalam mazhab Imam Hambali, ada yang membolehkan, tapi ayat-ayatnya itu ayat-ayat zikir ataupun ayat-ayat doa itu boleh dibaca. Boleh dibaca ayat-ayat zikir, ayat-ayat doa itu boleh dibaca seperti itu. Tapi kalau mutlak membaca Al-Quran itu yang haid itu dilarang. Tawaf, sholat, saum, jelas mutlak dilarang. Tapi untuk berziarah kubur itu tidak ada dalil yang menegaskan boleh atau tidaknya. Jadi para alim ulama
berpendapat untuk berziarah kubur itu boleh walaupun dalam keadaan haid.